Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channelku Iin Ainas. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah cerita kriminal tentang seorang Lady Dracula dari kalangan bangsawan bernama Elizabeth Bathory. Kenapa disebut sebagai Lady Dracula? Karena Elizabeth Bathory ini telah membunuh banyak gadis-gadis muda untuk diambil darahnya. Bahkan saking banyaknya korban, Guinness Book of Record telah menobatkan Elizabeth Bathory sebagai pembunuh berantai terbanyak di dunia karena dalam waktu 25 tahun saja dia telah berhasil membunuh 612 gadis muda. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1560 dari pasangan George dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang dan termasuk keluarga tertua dan terkaya di Transylvania. Elizabeth juga merupakan sepupu dari Stephen Bathory, Raja Polandia. Ayah dan ibu dari Elizabeth ini menjalani pernikahan sedarah. Inilah yang mengakibatkan saat Elizabeth lahir, dia sering mengalami epilepsi atau kejang-kejang akibat dari pernikahan sedarah orang tuanya. Dari kecil, Elizabeth Bathory ini sudah dibiasakan orang tuanya untuk menjadi kejam. Dia selalu dibawa orang tuanya untuk melihat eksekusi hukuman mati. Dan katanya beberapa anggota keluarga Elizabeth ini sudah mengajarkan Elizabeth tentang satanisme dan sihir. Walaupun demikian, Elizabeth Bathory ini tumbuh seperti gadis bangsawan pada umumnya, di mana dia mendapatkan kekayaan, pendidikan yang cukup, dan posisi sosial yang sangat luar biasa. Katanya nih guys, sebelum Elizabeth menikah, dia sudah punya anak dari seorang golongan petani. Dan pada saat dia hamil itu memang disembunyikan oleh orang tuanya. Setelah lahir, anaknya Elizabeth tersebut dibuang atau istilahnya dititipkan pada orang di lahan pertanian dan tumbuh besar di sana. Nah, di usianya yang ke-10 tahun, Elizabeth sudah ditunangkan dengan Ferenc Nadezhdy yang juga merupakan putra bangsawan. Dan pada saat usia 15 tahun menikahlah Elizabeth ini dengan Ferenc Nadezhdy. Tapi walaupun suaminya itu berasal dari keluarga bangsawan, kastanya Elizabeth ini lebih tinggi daripada Nadezhdy. Karena itulah Elizabeth tidak mau menggunakan nama belakang suaminya. Jadi setelah menikah namanya tetap Elizabeth Bathory, bukan Elizabeth Nadezhdy. Malah akhirnya suaminya yang memakai nama belakang Elizabeth menjadi Ferenc Bathory. Nah, akhirnya menikahlah Elizabeth Bathory dengan Ferenc Nadezhdy pada 8 Mei 1575. Sebagai hadiah pernikahan untuk Elizabeth Bathory, orang tua Elizabeth memberikan hadiah sebuah kastil yang besar, yaitu Kastil Sixte, yang nantinya di kastil inilah terjadi pembunuhan besar-besaran oleh Elizabeth terhadap ratusan gadis-gadis muda. 3 tahun setelah pernikahan, tepatnya pada tahun 1578, suaminya yaitu si Nadezhdy ini diangkat sebagai kepala komandan pasukan Hungaria. Dan dia ditunjuk untuk memimpin perang melawan Ottoman atau Turki Utsmani. Sampai 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth ini tidak memiliki anak. Karena dia dan Nadezhdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih ketika Nadezhdy tengah giat mengejar karirnya. Namun akhirnya di tahun 1585 lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Anna. 9 tahun berikutnya Elizabeth melahirkan lagi 2 putri, yaitu Ursula dan Katharina. Dan pada tahun 1598, dia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Di tanggal 4 Januari tahun 1604, Nadezhdy, suami dari Elizabeth ini, meninggal dunia di usia 41 tahun. Tapi penyebab kematian Nadezhdy ini kurang diketahui. Entah karena gugur di medan perang atau karena penyakit atau karena lainnya, tidak ada yang tahu. Nah, itu tadi sepenggal informasi mengenai Elizabeth dan background keluarganya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang aksi kekejaman Elizabeth, si Lady Dracula.
Setelah kematian Nadeshdi, muncullah desas-desus mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Elizabeth di kastilnya. Elizabeth ini adalah sosok yang sangat mengagumi kecantikannya sendiri. Dia bisa berjam-jam berada di depan cermin, memandangi wajahnya dan bicara sendiri. Tapi karena dia juga sudah makin bertambah umur, ketakutan akan bertambah tua dan bertambah keriput menghantui si Elizabeth. Dan karena dari dulu Elizabeth sudah mengenal ajaran satanisme dan paganisme, ada satu pelayan dari Elizabeth ini yang menghasut Elizabeth untuk semakin menekuni ajaran satanisme dan paganisme ini. Nama pelayannya adalah Dorothea Dentes atau disebut juga Dorka. Nah, dari si Dorka ini Elizabeth banyak belajar tentang satanisme dan sihir. Dorka ini mengatakan untuk tetap terlihat awet muda, Elizabeth harus menyediakan tumbal darah gadis yang masih perawan. Waktu itu sebenarnya Elizabeth tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dorka. Sampai suatu hari, salah satu pelayan Elizabeth yang bertugas menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menyisir rambutnya terlalu keras hingga Elizabeth ini terjambak ke belakang. Si Elizabeth ini marah sehingga si pelayan itu langsung ditampar sampai berdarah. Melihat darah pelayan itu jatuh di tangannya, ia segera berpikir bahwa darah itu akan memberinya kesegaran dan awet muda. Apalagi dengan ditambah hasutan dari si Dorka, makin yakinlah si Elizabeth ini. Dari situlah Elizabeth mulai kecanduan darah dari gadis-gadis muda. Karena hasutan si Dorka, Elizabeth punya kriteria sendiri dalam memilih korban-korbannya, di mana Elizabeth hanya memilih darah wanita muda yang masih perawan. Hal itu dilakukan Elizabeth agar tetap terlihat cantik dan awet muda. Mulailah dihabisi itu satu persatu pelayan yang ada di kastilnya untuk diambil darahnya. Makin lama makin habislah pelayan di kastilnya. Dari situ, Elizabeth mulai berpikir bagaimana dia mendapatkan stok gadis-gadis perawan yang banyak. Akhirnya, Elizabeth ini mengundang gadis-gadis desa untuk datang ke kastilnya dengan janji akan diberi pendidikan tinggi serta diajari etika dan sopan santun. Selain itu, Elizabeth juga membuka lowongan kerja fiktif yang tentu saja ditujukan untuk gadis-gadis muda. Berhasillah rencana si Elizabeth ini. Puluhan gadis muda berbondong-bondong datang ke kastil untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Setelah berhasil memancing korbannya untuk datang ke kastil, Elizabeth kemudian akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan memukul, menggigit, membakar, memutilasi, hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Dalam melakukan aksi kejamnya itu, selain dibantu oleh Dorka, Elizabeth ini juga dibantu oleh dua pelayan lain, yaitu Anna Dracula dan kekasih si Anna yang bernama si Joy. Elizabeth kemudian memerintahkan pelayan kepercayaannya untuk mengumpulkan darah gadis-gadis muda ke dalam ember dan dituang dalam kolam pemandiannya. Bahkan ada pula gadis-gadis muda yang dipotong urat nadinya sambil digantung di atas bak mandi si Elizabeth ini. Dan dibiarkanlah darah dari si korban ini jatuh menetes di kolam pemandiannya. Disitulah si Elizabeth ini mandi dan berendam dalam kubangan darah para korbannya yang dia percaya akan membuat dia tetap cantik dan awet muda. Karena mendapatkan penyiksaan yang sangat brutal, akhirnya gadis-gadis itu pun meninggal dunia. Awalnya, Elizabeth masih melakukan prosesi pemakaman yang layak untuk para korbannya dengan memanggil pendeta. Tapi karena makin banyaknya mayat yang dikirim tanpa alasan yang jelas, pendeta akhirnya menolak menerima mayat dari si Elizabeth. Elizabeth mengancam pendeta itu untuk tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya itu. Akhirnya, Elizabeth tidak lagi menyelenggarakan prosesi pemakaman yang layak bagi korban-korbannya. Tapi langsung saja korban-korbannya dibuang ke ladang, ke sungai, ke kebun, ke belakang kastilnya. Tentu saja dibantu dengan 3 pelayannya tadi. Lama-kelamaan sudah tidak ada lagi gadis-gadis desa yang datang untuk melamar pekerjaan ke kastilnya. Karena kebanyakan mereka sudah datang semua kan ke kastil Elizabeth ini.
Terpaksalah akhirnya Elizabeth ini mengincar gadis-gadis muda dari kalangan bangsawan rendahan. Nah, disitulah kejahatan Elizabeth ini mulai terungkap. Salah satu korban dari Elizabeth ini berhasil melarikan diri, kemudian melaporkan ke pihak berwenang. Pihak berwenang pun menjadi yakin kalau Elizabeth inilah dalang dari hilangnya gadis-gadis muda. Raja Matthias dari Hongaria pun akhirnya memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri yang bernama Georg Thurzo yang saat itu menjabat sebagai gubernur provinsi untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang sangat luar biasa mengerikan. Di ruang utama, mereka menemukan gadis sudah dalam keadaan meninggal kehabisan darah. Sedangkan yang masih hidup, di tubuh mereka terdapat tusukan-tusukan benda tajam. Ada juga gadis-gadis yang masih tergantung dengan urat nadi yang mengeluarkan darah. Ada juga yang terletak di meja dengan kondisi yang tidak kalah memprihatinkan. Dan di bawah kastil terdapat banyak sekali mayat-mayat yang sudah membusuk. Ditemukan juga kumpulan gadis di sebuah ruangan yang sedang antri menunggu giliran eksekusi. Setelah penggerebekan tersebut, berakhirlah karir kekejaman dari Lady Dracula si Elizabeth ini. Elizabeth ini akhirnya didakwa dan dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya banyak gadis-gadis muda. Salah satu yang menjadi perhatian dari persidangan adalah terkait jumlah korban dari si Elizabeth ini. Ada perbedaan kesaksian mengenai jumlah korban dari si Elizabeth. Ada yang mengatakan korbannya itu ada 30, ada yang 50. Yang paling mengejutkan adalah pengakuan saksi yang bernama Susanna. Dia menyebut ada buku milik Elizabeth Bathory yang berisikan daftar korban yang mencapai 650 orang. Namun di sisi lain, Elizabeth sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan dia menolak untuk datang ke persidangan. Pengadilan mengungkapkan bahwa gadis-gadis muda itu disiksa selama berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Mereka dipotong dan digunting, ditusuk dengan pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat pancuran darah. Tidak cuma Elizabeth yang ditangkap, 3 pelayannya pun tidak luput dari dakwaan. Akhirnya, pengadilan menetapkan Elizabeth dan 3 pelayannya sebagai tersangka. Pelayannya yang bernama Dorca dan Joe dihukum dengan cara disiksa dan dibakar. Sedangkan si Anna dihukum penggal. Sedangkan si Elizabeth ini masih beruntung karena tidak dijatuhi hukuman mati. Karena status kebangsawannya, Elizabeth ini hanya dijatuhi hukuman penjara di kastilnya sendiri. Dia dikurung di sebuah kamar dengan hanya terdapat lubang kecil di tembok yang berfungsi untuk memasukkan makanan. 4 tahun kemudian, yaitu di tahun 1614, Elizabeth ditemukan meninggal dunia oleh penjaga kastil dengan posisi tertelungkup. Elizabeth Bathory meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Menurut salah satu laporan menyebutkan bahwa di malam sebelum kematiannya, Elizabeth ini mengeluh kedinginan. Namun hal itu tidak diindahkan oleh penjaga kastil, sehingga keesokan harinya si Elizabeth ini sudah ditemukan meninggal dunia. Jenazah Elizabeth dimakamkan di gereja di Kahtik pada 25 November 1614. Namun menurut pengakuan sumber dari warga, makamnya dipindahkan ke makam keluarga di Exit. Saat ini, di mana makam Elizabeth tidak diketahui. Pihak gereja dan kastil tidak memiliki petunjuk untuk lokasi yang mungkin menjadi tempat persemayaman dari bangsawan terkejam di dunia ini. Nah, itu tadi cerita tentang si Elizabeth, Lady Dracula terkejam sepanjang masa. Sampai saat ini, kastil tempat si Elizabeth ini menyiksa korban-korbannya itu masih ada, guys. Kastil ini bebas dikunjungi oleh wisatawan, tapi pada faktanya jarang wisatawan yang mau berkunjung ke sana karena keangkeran dari kastil tersebut. Warga sekitar menyebutkan sering ada penampakan dan suara-suara yang mengerikan yang berasal dari kastil tersebut. Kalau kalian penasaran dengan keadaan kastilnya saat ini, kalian bisa mengunjungi channel YouTube dari Kak Rita Nurmaliza. Darahnya tuh ditampung sama Elizabeth dan darahnya tuh dipakai buat mandi. Linknya nanti aku cantumkan di description box. Di sana
kalian bisa melihat dengan jelas keadaan kastil saat ini. Kalian bisa merasakan kehororan dan mungkin membayangkan kekejaman yang dilakukan oleh si Elizabeth ini. Oke guys, sekian dulu cerita dari aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.